Kebakaran melanda Kalimantan. Pemerintah diharapkan segera bertindak memadamkan api. Warga tidak hanya khawatir soal bahaya api, namun juga gangguan pernapasan dan penglihatan. Bersama saya Nova Zakwan, Anda menyaksikan Sindo Sore. Viral di media sosial, video Camat Lambaleda Utara Agustinus Supratman ngamuk kepada petugas BNPB lantaran jumlah bantuan korban gempa yang diterima tidak sebanyak yang dilaporkan. Peristiwa ini terjadi di posko logistik Damar Kecamatan Lambaleda Utara, Kabupaten Manggarai Timur. Perdebatan bermula ketika petugas BNPB meminta Agustinus menandatangani berita acara serah terima barang. Sementara bantuan yang diterima jumlahnya masih jauh dari yang dibutuhkan warga. Ditambah lagi bantuan yang diterima di posko logistik tidak sebanyak yang disampaikan pejabat BNPB dalam laporan. Agustinus pun meluapkan amarahnya hingga sempat membanting karung beras. Iya, tapi Pak umumnya baik, kita urus masyarakat ini Pak. Pak sudah mulai telepon saya tekan-tekan. Iya, Pak jangan Pak supaya orang dengar di sana Pak bilang Pak banyak bantuan ke sini. Mana ini Pak punya bantuan. Ini Pak punya bantuan ini Pak. 21.171 jiwa. Bantuan terus berdatangan ke posko utama penanganan pasca gempa di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan dari berbagai pihak dikumpulkan di posko ini sebelum didistribusikan. Bantuan kemanusiaan untuk pengungsi korban bencana gempa Nusa Tenggara Timur diangkut menggunakan truk dan dikumpulkan di posko utama di Labuan Bajo. Bantuan berasal dari berbagai institusi dan lembaga termasuk BNPB, TNI, dan Presiden. Bantuan yang disalurkan mulai dari tenda darurat, kebutuhan pangan, dan kebersihan pengungsi. Pasca gempa yang terjadi seminggu lalu, pengungsi dan pemerintah setempat masih mengeluhkan distribusi bantuan yang belum merata. Dan untuk mengetahui kondisi terkini korban gempa Nusa Tenggara Timur, ada rekan kami Juan Ardia Guardiola di Kupang, Nusa Tenggara Timur. Selamat sore Juan, sejauh ini bantuan apa saja yang tiba di posko logistik Kupang? Ya, selamat sore Noval. Saat ini saya berada di Lanut Eltari, Kupang, Nusa Tenggara Timur, di mana ini menjadi tempat untuk Satgas UD, posko Satgas UD, penanganan bencana alam yang terjadi di Provinsi NTT. Dan nantinya ada logistik yang disiapkan dan distribusikan ke wilayah-wilayah seperti Maumere, kemudian Ngada, Nagekeo, dan sebagainya. Dan untuk mengetahuinya, kami juga telah berada di posko Satgas UD yang saat ini tampaknya sedang ada kegiatan aktivitas untuk berkoordinasi terkait dengan penyaluran bantuan dan juga distribusi khususnya melalui jalur udara. Dan mungkin kita akan berbincang langsung dengan Kadisop yakni Kolonel Pas Sulistyo Utomo sebagai Kadisop Lanut Eltari. Selamat sore Pak. Izin. Selamat sore Mas. Ya. Bagaimana Pak kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat selalu. Pak, terkait dengan pendistribusian logistik di Lanut Eltari sendiri, bagaimana kesiapannya? Apakah sudah ada bantuan yang disiapkan dan wilayah mana saja yang diprioritaskan Pak? Oke, terima kasih Mas. Jadi untuk bantuan ini memang datangnya dari berbagai tempat ya, dari Jakarta, dari Makassar, dari tempat di luar NTT ini. Nah seluruhnya ini masuk ke wilayah NTT ini bisa melalui Bajo atau langsung kepada Lanut Eltari ataupun di Maumere. Nah tempat-tempat tersebut menjadi hubnya. Kemudian untuk wilayah, sekalian saya jelaskan sini Mas ya, biar mungkin kelihatannya lebih visualnya lebih enak. Jadi untuk bantuan ini pertama bisa masuk lewat gerbang dari Bajo atau lewat Kupang maupun Maumere. Ada 3 tempat yang kita utamakan. Nah sedangkan untuk deploy-nya itu lebih sering di daerah ND ya, daerah Bajo. Kita lihat di posisi ini adalah posisi tempat bencana kemarin. Jadi ada beberapa area di daerah Manggarai maupun Manggarai Timur yang
terdampak. Setelah ada informasi terkait barang-barang atau mungkin terkait bencana tersebut dan posisi di mana pengungsian tersebut, kita mengerahkan beberapa personil yaitu yang untuk potret udara. Nah, ini adalah mappingnya nih. Ini adalah beberapa mapping yang kita gunakan untuk melihat kondisi real dari tempat kejadian bencana tersebut. Kemudian kami juga berkoordinasi terhadap para komandan kodim atau satuan wilayah yang ada di sana. Di mana sebenarnya tempat-tempat yang membutuhkan dropping. Nah, setelah itu, setelah kita olah data-data ini, nah di sini ada kita membuat flight plan di sini. Ya. Jadi di sini kita setting, kita bergerak besok hari itu ke titik mana saja. Nah, ada beberapa bagian yang kita kirim langsung atau mungkin kita mendorong seperti nakes, kemudian ada juga kita evakuasi medis. Jadi semuanya ini kita buat agar seluruhnya dapat tercover, baik kebutuhan pangan atau mungkin bahan makanan ataupun kebutuhan obat-obatan dan juga tenaga kesehatan yang akan membantu masyarakat di sana. Pak, sejauh ini apakah ada tantangan dalam pendistribusian bantuan ke lokasi-lokasi mungkin yang terisolir begitu, Pak? Sebenarnya kalau lewat jalur udara itu selama ini alhamdulillah tidak ada yang signifikan ya. Mungkin kita harus koordinasi langsung kepada pihak satuan wilayah terkait titik-titik yang aman untuk pendaratan, terutama heli. Kalau di bandara-bandara tidak ada masalah. Nah, titik-titik ini yang harus kita benar-benar kita verifikasi, kita kejar ya posisinya amannya di mana dan berapa yang bisa kita dorong ke sana. Medan yang sulit. Ya, selanjutnya adalah medan yang sulit. Dalam artian begini. Ada beberapa akses yang tertutup longsor. Waktu awal kejadian tanggal 15 itu, kita langsung dapat informasi ada lebih kurang 17 sampai dengan 18 jalan utama yang tertutup dan itu pun tidak bisa kita tembus sehingga jalan darat pun tertutup. Nah, akhirnya kita menggunakan menggunakan jalur udara, yaitu jalur menggunakan helikopter sehingga bisa menuju ke tempat-tempat yang ditentukan. Oke, baik Pak. Terima kasih untuk informasinya Pak terkait dengan pendistribusian khususnya melalui jalur udara di mana Satgas UD di Lanut Eltari ini sudah melakukan pemetaan terlebih dahulu ya Pak untuk menjangkau titik-titik yang mungkin tidak bisa ditempuh secara jalur darat begitu ya Pak. Terima kasih untuk waktunya Pak. Selamat melanjutkan aktivitasnya dan kiranya tugas ini bisa berjalan dengan baik. Ya, demikian keterangan dari Kadishop Lanut Eltari yakni Kolonel Pas Sulistyo Utomo terkait dengan pendistribusian bantuan yang ada bagi warga saudara-saudara kita yang terdampak gempa di NTT. Sementara kembali ke studio. Ya, kita harapkan semoga nantinya pendistribusian bantuan akan segera merata, Juan. Terima kasih juga atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali dan selalu hati-hati. Pemirsa, warga kabupaten masih bertahan di tenda pengungsian mandiri karena gempa masih terasa dan rumah mereka rusak. Berikut ini laporan rekan kami Muharlin dari Desa Mbai, Kabupaten Nagekeo. Pemirsa, 1 minggu pasca bencana gempa bumi berskala 7,7 magnitudo yang mengguncang Kepulauan Flores, Nusa Tenggara Timur, warga korban gempa masih memilih bertahan di tenda-tenda pengungsian yang tersebar di 70 titik khususnya di Kabupaten Nagekeo ini. Warga memilih masih bertahan dikarenakan faktor karena kondisi rumah mereka yang kebanyakan sudah hancur dan sudah tidak bisa ditempati. Ini membuat warga harus tetap memilih bertahan begitu di tenda-tenda pengungsian yang telah disediakan. Selain warga yang berdiam di tenda-tenda pengungsian yang sudah disediakan, kebanyakan warga khususnya di Kabupaten Nagekeo ini mereka membangun tenda mandiri di halaman depan rumahnya. Hal ini dilakukan karena mereka khawatir dan juga trauma atas gempa yang sampai saat ini masih terjadi di setiap harinya hingga 10 sampai 20 kali per harinya. Hal itu membuat mereka ketakutan untuk berada di dalam rumah sehingga mereka memutuskan untuk membangun tenda mandiri di depan halaman rumah mereka masing-masing. Terkait dengan bantuan yang sudah datang, memang bantuan sampai saat ini masih terus mengalir khususnya untuk kebutuhan makanan dan juga kebutuhan logistik. Namun yang diinginkan warga yang dirasa cukup kurang yaitu terkait dengan bantuan obat-obatan. Kemudian yang paling penting ini bantuan untuk kebutuhan susu dan juga lansia seperti kebutuhan bayi, kebutuhan popok bayi, kemudian kebutuhan alas tidur dan juga kebutuhan selimut mengingat malam hari cuaca di Kabupaten Nagekeo ini sangat dingin dan juga selain itu
hal yang paling diutamakan ini bagi warga, yaitu seluruh korban gempa bumi di Kabupaten Nagekeo ini meminta untuk kepada pemerintah terkait dengan pembenahan atau pembangunan serta renovasi rumah mereka yang hancur. Ini mereka menunggu akan seperti apa penanganannya, karena rumah mereka ini kebanyakan yang hancur dan sudah tidak bisa ditempati lagi. Mereka menginginkan ada bantuan terkait dengan pembangunan atau renovasi rumah mereka yang menjadi korban gempa pada beberapa waktu lalu. Dari Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur, Muhammad Hoirudin, iNews melaporkan. Pemirsa, jumlah korban tewas gempa NTT hingga kini tercatat sebanyak 83 orang. Sementara korban luka-luka mencapai sekitar 900 orang. Dan berikut data BNPB per 21 Agustus 2026 pukul 4 sore waktu Indonesia Barat. Korban tewas tercatat 83 orang, korban luka 986 orang, dan pengungsi mencapai 110.785 orang. Sementara itu pemirsa, rumah rusak sebanyak 44.946 unit. Takut akan gempa susulan, warga Sika bertahan di kebun. Mirisnya, mereka hidup di kebun tanpa bantuan. Ratusan warga di Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, Nusa Tenggara Timur bertahan di kebun-kebun warga dan tidak berani kembali ke rumah karena takut gempa susulan. Warga memutuskan untuk mengungsi ke kebun karena rumah mereka berada di pesisir pantai. Warga menempati tenda darurat, tidur beralaskan tikar dan kardus bekas. Selama ini untuk kebutuhan makanan, warga kembali ke kampung untuk mengambil bahan makanan dan dimasak di kebun. Kami masih takut. Masih trauma. Iya. Mama, untuk kebutuhan ini mama mereka butuhkan sekarang apa? Makanan, minuman, obat, popok anak-anak. Warga yang memilih bertahan di bukit dan kebun bukan tanpa alasan. Gempa yang mengguncang NTT beberapa waktu lalu telah meninggalkan trauma mendalam. Namun mereka yang bertahan dengan kondisi seadanya tetap berharap ada bantuan dan perhatian dari pemerintah. Dari Sika, Nusa Tenggara Timur, Joni Nura, iNews melaporkan. Tim SAR gabungan dikerahkan mengevakuasi jenazah relawan kemanusiaan yang gugur saat membantu penanganan jenazah pasca gempa NTT. Ahmad Zaki meninggal dunia akibat kelelahan saat mendistribusikan bantuan dari Reo, Kabupaten Manggarai, menuju Desa Satar Padut, Kabupaten Manggarai Timur, Jumat petang. Kantor SAR Maumere bersama seluruh unsur SAR mengerahkan helikopter Basarnas untuk mengevakuasi jenazah keluar dari lokasi yang sulit dijangkau. Setelah dievakuasi, jenazah diterbangkan menuju Bandara Komodo Labuan Bajo, lalu dibawa ke RSUD Pratama Komodo untuk pemulasaran jenazah sebelum diterbangkan ke rumah duka di Jakarta. Bela sungkawa yang mendalam terhadap keluarga korban, di mana korban adalah relawan kemanusiaan. Pada saat kejadian yang bersangkutan dalam rangka pendistribusian logistik dari Reo menuju ke Lambaleda. Kemudian di perjalanan beliau merasa kondisinya kurang baik, sehingga memerintahkan kepada rekannya menghentikan kendaraan logistik tersebut, dibantu karena untuk melepaskan jaket maupun helm. Dalam kondisi tersebut rekannya membantu, namun korban tidak sadarkan diri dan dibawa ke puskesmas terdekat, yaitu di Dempak. Pada saat pemeriksaan dari dokter di Dempak, korban dinyatakan meninggal dunia. Menteri Perdagangan Budi Santoso pastikan pemerintah menjaga kelancaran pasokan dan distribusi bahan kebutuhan pokok ke wilayah terdampak gempa bumi di Nusa Tenggara Timur. Budi mengungkapkan pihaknya telah melakukan identifikasi lapangan terhadap sejumlah sarana perdagangan di NTT.
Salah satu temuan utamanya adalah kerusakan. Selain fokus pada perbaikan sarana, Budi menegaskan prioritas utama saat ini adalah memastikan arus barang ke NTT tidak terganggu. Kemendak telah berkoordinasi dengan distributor dari daerah penyangga untuk mengirimkan pasokan ke NTT. Budi ingin memastikan pasokan barang-barang ke NTT berjalan dengan baik dan sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT seperti dari NTB atau Jawa Timur. Kita ingin memastikan bahwa pasokan barang-barang ini berjalan dengan baik. Nah, kita sudah koordinasi dengan dinas dan distributor pemasok di luar NTT. Ya, jadi misalnya NTB atau Jawa Timur. Selain itu, pemirsa, Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman memastikan kebutuhan pangan masyarakat korban gempa Nusa Tenggara Timur aman dengan stok mencukupi hingga setahun ke depan. Bersama jajaran terkait, Kementerian Pertanian melepas truk bantuan berisi beras, minyak goreng, mie instan, gula, dan kebutuhan pangan lainnya menuju titik-titik terdampak. Menteri Amran menjelaskan stok beras di Nusa Tenggara Timur yang mencapai sekitar 39.000 ton dinilai sangat mencukupi untuk memenuhi kebutuhan sekitar 34.000 pengungsi. Bahkan bisa mencukupi hingga 1 tahun ke depan. Saat meninjau langsung lokasi terdampak di NTT, Mentan Amran menegaskan bantuan pangan harus bergerak cepat dan tidak boleh terhambat proses administrasi. Mentan Amran menegaskan bahwa dalam kondisi bencana, faktor kemanusiaan harus menjadi prioritas. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diminta tidak ragu mengajukan kebutuhan masyarakat dan bantuan dapat segera dikeluarkan tanpa menunggu proses administrasi yang panjang. Kami turun ke titik bencana tadi, kami melihat langsung, bahkan ada minta 20 ton, kami berikan 200 ton. Jadi insya Allah aman. Kami hitung 34.000 pengungsi. Ya, kebutuhan berasnya itu dihitung 300 ton per bulan. 300 ton, stok kita di sini 39.000 ton. Jadi nggak ada masalah. Berasnya sampai 1 tahun aman. Sebagai bentuk kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa bumi di NTT, Kodam Jaya mengirim bantuan kemanusiaan melalui posko bencana di Lanut Halim Perdana Kusuma. Bantuan dihimpun Kodam Jaya sebagai bentuk solidaritas dan kepedulian terhadap masyarakat terdampak gempa di NTT. Bantuan dalam bentuk beras, mie instan, makanan siap saji, sarden, gula pasir, minyak goreng, biskuit hingga susu. Di luar itu, Kodam Jaya juga memberikan bantuan pembalut, popok bayi, sabun selimut, pakaian, terpal alas, serta obat-obatan. Menurut Pangdam Jaya, Jayakarta Letjen TNI Dedi Suryadi, bantuan diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak gempa di NTT. Kodam Jaya berkomitmen selalu hadir bersama masyarakat bantuan dari Jakarta untuk NTT, membawa pesan semangat kemanusiaan dan gotong royong selalu menyatukan bangsa. Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menyebut mahasiswa Universitas Indonesia akan berada di Nusa Tenggara Timur selama 1 minggu. Para mahasiswa ini akan turut membantu proses pemulihan warga pasca bencana gempa yang melanda sejumlah wilayah di NTT. Sejumlah mahasiswa yang diajak Gibran saat meninjau kondisi pasca bencana di Nusa Tenggara Timur disebut akan memberikan bantuan psikologis bagi anak-anak terdampak gempa. Pendampingan ini nantinya diarahkan untuk membantu menciptakan rasa aman dan nyaman bagi anak-anak selama berada di pengungsian. Kehadiran mahasiswa ini diharapkan bisa memberikan ruang bagi anak-anak untuk mengekspresikan perasaan dan pengalaman mereka tanpa takut dibayangi peristiwa bencana. Dalam keterangan tertulisnya, Gibran menyebut para mahasiswa ini akan bertahan selama 1 minggu. Pemerintah memastikan proses pemulihan di NTT terus berjalan dengan melibatkan berbagai pihak termasuk kalangan mahasiswa. Tim Liputan iNews melaporkan. Komisi 5 DPR RI mendorong percepatan sejumlah bantuan tanggap darurat bagi korban gempa Nusa Tenggara Timur, termasuk pemulihan infrastruktur bagi masyarakat terdampak. Anggota Komisi 6 DPR RI, Sujatmiko, menegaskan pemerintah juga harus secepatnya fokus terhadap perbaikan dan pemulihan infrastruktur, termasuk infrastruktur penghubung antar wilayah dan juga perbaikan hunian yang rusak berat hingga ringan
akibat gempa 7,7 magnitudo. Sujatmiko menambahkan warga terdampak bencana sangat membutuhkan bantuan tanggap darurat selain sembako dan bahan pangan. Warga korban gempa juga membutuhkan air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Yang pertama tadi pusat pemerintahan itu harus ditangani. Yang kedua hunian sementara. Ya, hunian sementara ini harus dibuat sesegera mungkin seperti itu. Jadi tidak bisa berlama-lama di tenda, ya kan. Sekarang banyak sekali masyarakat yang di tenda. Tapi hunian sementara ini dari Kementerian PKP sudah menyiapkan dan Kementerian PU juga sudah menyiapkan. Setelah itu baru nanti hunian tetap yang akan dibangun oleh Kementerian PKP. Kita ke informasi lain, pemirsa. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengamuk ke seorang warga saat menertibkan pemilahan sampah liar di Surabaya, Jawa Timur. Meski demikian, warga tersebut akhirnya mengakui kesalahannya. Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi cekcok dengan seorang warga saat menertibkan pemilahan sampah liar di kawasan Keputih, Surabaya, Jawa Timur. Bahkan Eri Cahyadi sempat tersulut emosi dan ngamuk karena warga tersebut ngotot jika pemilihan sampah tersebut sah dan sesuai aturan serta mengancam akan membawa permasalahannya ke hukum. Pak, masukkan pidana dia. Sudah semua berhenti. Meski demikian, warga tersebut akhirnya mengakui kesalahannya dan bersedia membersihkan serta menghentikan pemilahan sampah liar miliknya. Apa yang menimbulkan masalah, maka tidak bisa, harus ditarik. Dan di situ akhirnya mengatakan ini tanah. Setelah saya sampaikan, ini terkait pidana kalau sampah. Ternyata dia mengatakan bahwa saya selesaikan dalam 1 hari selesai. Wah, ya saya mohon maaf, namanya manusia ya langsung saya bilang, wah kalau begitu selesaikan, kalau tidak saya masukkan penjara. Penertiban pemilahan sampah liar ini berawal dari laporan warga yang menyebut adanya pencemaran bau maupun udara akibat aktivitas tersebut. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Memasuki hari ke-11, petugas gabungan masih bertahan di lokasi kebakaran tempat pembuangan akhir Ciniruh di Kuningan, Jawa Barat. Pola penanganan pemetaan drone thermal membuat kobaran api berangsur padam, meski asap pekat masih mengepung lokasi. Kobaran api nyaris meludeskan TPA di Desa Ciniruh, Kecamatan Jalaksana, Kuningan berangsur padam. Pada hari ke-11, kobaran api sudah berhasil dipadamkan. Namun asap pekat masih menyelimuti sebagian gunungan sampah seluas 5,5 hektar persegi. Suhu panas berada di atas 80 derajat Celcius, turun hingga 60 derajat Celcius. Dan hingga kini Dinas Lingkungan Hidup belum dapat mengungkap pemicu kebakaran hebat TPA Ciniruh. Banyaknya sampah kering disertai angin kencang membuat kobaran api cepat membesar dan menyebar ke gunungan sampah. 11 hari pemadaman mengakibatkan banyak petugas pemadam kebakaran kelelahan dan mengalami gangguan kesehatan. Dan sejauh ini tidak ada laporan terkait gangguan kesehatan pada warga. Bisa.